Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Harapan ibu guru anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat bersama keluarga dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Dan materi kita ada di halaman 44. Bicara, menceritakan pengalaman atau cerita pengalaman. Nah, minggu yang lalu anak-anakku semua sudah belajar bagaimana cara merawat gigi, tangan, rambut, mata, dan kuku. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah anak-anakku diharapkan dapat yang pertama menceritakan pengalaman dalam bahasa Makassar, yang kedua menuliskan pengalaman yang telah diceritakan. Nah, anak-anakku semua, di halaman 44 ada contoh seorang anak yang mempunyai pengalaman yang sangat menarik. Baiklah anak-anakku, mari kita baca bersama-sama. Risubangi watungku amotere asikola sibuntuluka tau toa sana ku kamasenna anjo tau toaya kana sawala mi ajapaya nampa keke pakaianna kuren remi anjo tau toya mange riballaku. Artinya, kemarin ketika saya pulang dari sekolah, saya bertemu dengan orang tua. Saya merasa kasihan kepada orang tua tersebut karena sudah sulit untuk berjalan dan pakaiannya sudah compang-camping. Saya menuntun atau membawa orang tua itu ke rumah saya. Batua mange riballaku ni pisalingi mi pakaianna nampa ni sare anganre ri ammaku lek baki anjo ni sare seng doe sia gambera sa sana ranuna anjo tau toya kodong. Setelah sampai di rumah, ibu saya mengganti pakaiannya. Lalu orang tua itu diberi makan oleh ibu saya. Setelah itu, ibu saya memberikan uang dan juga beras. Alangkah gembiranya orang tua itu. Nah, anak-anakku semua, dari contoh pengalaman teman kita tadi, ada pelajaran berharga yang bisa kita jadikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain dan mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang yang kekurangan dan membutuhkan. Nah, jika anak-anakku kesulitan dalam membaca tulisan lontara, anak-anakku bisa melihat tulisan Latin
yang ada di halaman 44 dan juga ada artinya di halaman 45. Nah, anak-anakku semua, dari contoh cerita yang sudah anak-anakku baca tadi, ibu guru yakin anak-anakku tentu punya cerita pengalaman yang lebih menarik. Contohnya, anak-anakku bisa menuliskan pengalaman cerita ketika anak-anakku pergi outbound, wisata bersama keluarga, atau pergi berlibur keluar kota bersama ayah, ibu, dan saudara. Atau juga anak-anakku bisa menceritakan pengalaman ketika mengunjungi nenek di kampung. Dan banyak lagi contoh pengalaman yang dapat anak-anakku ceritakan. Nah, untuk latihan kita hari ini ada di halaman 45. Anak-anakku dapat membuat cerita masin caritai pengalaman lek baka kilaloi. Ceritakanlah pengalaman yang pernah kalian lalui. Dan kemudian yang kedua, ukiriki anjo pengalaman lek baka ki cerita. Jadi silakan anak-anakku membuat cerita dalam bahasa Makassar. Kemudian ceritanya dapat anak-anakku tulis di dalam buku latihan. Nah, untuk memudahkan anak-anakku membuat cerita, lebih dahulu anak-anakku membuat cerita dalam bahasa Indonesia. Setelah itu anak-anakku dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Nah, baiklah anak-anakku, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anakku selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan tubuh, menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan jangan lupa bahagia bersama keluarga agar imun anak-anakku tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.